What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel. Bab 1367. Bagaimana ini mungkin? Setelah mendarat di tanah, Tony mencengkeram lengannya yang patah dan memandang Owen dengan tidak percaya. Tony tadinya berpikir bahwa Owen hanya berada di tingkat awal alam Rigana dan dia akan dengan mudah dapat mengalahkan Owen. Namun Tony tidak pernah menyangka akan bermimpi bahwa Owen tidak hanya mampu menerima satu serangan darinya dengan kekuatan penuh, tetapi bahkan mematahkan lengannya juga. Jelas sekali betapa terkejutnya Tony. Tony, kamu punya jalan keluar yang mudah, tetapi kamu malah memilih yang sulit. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Owen berkata dengan dingin. Setelah itu, Owen berjalan menuju Tony. Setiap langkah yang diambil Owen terasa seperti palu yang menghantam tepat di jantung Tony. "Hei bocah, apa yang akan kamu lakukan?" Tony pun memucat. Dia mulai menunjukkan ekspresi kaget dan takut di wajahnya. "Bagaimana menurutmu? Saya datang ke sini dengan tulus untuk berbicara dengan kamu tentang membeli perusahaan. Tapi kamu bersikap tidak etis. Kamu mencoba dengan paksa mengambil wanita ke sini. Kamu sangat melewati batas. Saya akan melumpuhkanmu sekarang juga agar kamu mengingat pelajaran ini," ucap Owen dengan dingin. Dan Owen memancarkan niat untuk membunuh. Saat itu, Owen menoleransi segalanya karena Owen tidak ingin menimbulkan masalah bagi Otis. Owen mencoba melepaskannya begitu saja. Namun Tony menolak untuk mundur dan keadaannya semakin memburuk. Jadi segala sesuatunya sampai pada titik ini di mana kekerasan harus digunakan. Karena itu masalahnya, Owen tidak lagi berencana menunjukkan belas kasihan kepada Tony. "Jangan mendekat." Tony pun tergagap. Setelah itu dia tampak seperti memikirkan sesuatu dan berteriak. "Nak, aku memperingatkanmu. Aku punya hubungan dengan keluarga seni bela diri kuno keluarga Liberton. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan memastikan bahwa kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan setelah ini." Keluarga Liberton. Owen tampak tercengang. "Mungkinkah keluarga Liberton yang kamu bicarakan adalah keluarga Willie Liberton?" "Ya, itu benar. Willie adalah sepupuku. Dia merupakan keturunan langsung dan pewaris keluarga. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, akan sangat mudah bagi Willie untuk membunuh orang desa sepertimu," Tony berkata dengan arogan. Saat Owen menyebutkan Liberton dan Willie, Tony tiba-tiba memperoleh beberapa kepercayaan diri. Baiklah, kebetulan sekali, Owen tidak bisa menahan tawa. Setelah apa yang terjadi sehari sebelumnya, Owen telah menghajar Willie hingga babak belur. Owen tidak percaya dia akan bertemu sepupu Willie keesokan harinya. Sepertinya keluarga Liberton memang bukan hanya musuh keluarga Scamell. Mereka tentu saja adalah musuhku juga. "Hei bocah, apa yang kamu tertawakan? Apa kamu jadi takut sekarang?" Takut dengan nama keluarga Liberton ketika Willie melihat betapa anehnya ekspresi Owen. Willie tiba-tiba merasa sangat percaya diri, dan dia mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya. "Willie bukan apa-apa di mataku. Dia tidak pantas membuatku takut." Owen pun mendengus, matanya penuh dengan penghinaan. "Tidak masuk akal. Siapa yang berani mengambil resiko di wilayah kita?" Tepat setelah itu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Seorang pria muda di kursi roda datang dengan dua penjaga yang tampak mengesankan. Pemuda itu adalah Willie Liberton. Bab 1368.
Willy, kamu ada di sini. Benar, Tony sangat gembira melihat Willy muncul. Setelah itu, Tony bergegas seolah-olah bertemu penyelamatnya dan berlutut di depan Willy. Tony, apa yang terjadi di sini? Willy berkata dengan suara serius. Tony memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Liberton karena ibunya. Dan Medicare Paracetamol merupakan salah satu bisnis kecil yang dimiliki keluarga Liberton. Ayah Tony dan keluarga Liberton sama-sama memiliki saham di perusahaan tersebut. Jadi, saat Tony mendengar seseorang sedang merencanakan pembelian perusahaan tersebut, Tony segera menghubungi Willy. Willy pun bergegas untuk memeriksa situasinya dan menemukan apa yang terjadi. Namun, ada terlalu banyak orang di ruangan ini, jadi Willy belum memperhatikan Owen di sana. Seperti ini, saya dipukuli oleh orang kampung dari kota Jenggala. Kamu harus membalas dendam padaku. Tony pun menunjuk pada Owen dan berkata dengan kejam. Itu kamu. Willy melihat ke arah yang ditunjuk Tony dan ekspresinya berubah saat melihat Owen. Willy, kamu kenal dia? Tony pun terkejut dan tidak yakin. Aku tidak hanya mengenalnya, kakiku juga dipatahkan olehnya. Mata Willy memerah sambil menggertakkan gigi. Apa? Tony pun terkejut. Tony menunduk dan akhirnya menyadari bahwa Willy berada di kursi roda. Willy, aku tidak percaya kita bertemu lagi secepat ini. Kurasa musuh memang saling menarik, goda Owen. Hei bocah, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kakiku patah kemarin karenamu. Aku akan pastikan kamu membayarnya kembali 10 kali lipat. Willy berkata dengan marah dan ingin mencabik-cabik Owen. Bukankah kamu sudah kalah dariku? Lelucon yang luar biasa. Owen pun mendengus. Kamu? Wajah Willy memerah karena marah, tetapi Willy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah pertarungan kemarin, Willy sudah mengetahui hal itu bahwa Owen lebih kuat darinya. Dengan keahliannya, akan sulit baginya untuk membalas dendam pada Owen. Willy, bahkan kamu tidak bisa mengalahkan orang ini. Tony sangat terkejut saat mendengar percakapan Willy dan Owen. Tony tahu betapa kuatnya Willy. Willy sudah berada di semi alam Mugana. Tony mengira Willy sangat kuat dan Willy akan mampu menghadapi Owen dengan sangat mudah. Namun, Tony tidak pernah menyangka bahwa Willy pernah menawan Owen sebelumnya. Willy bahkan kakinya patah. Jelas sekali betapa terkejutnya Tony. Tony, jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan orang ini, aku membawa 2 penjaga alam Mugana. Akan sangat mudah untuk menghadapinya. Aku akan membunuhnya hari ini untuk membalaskan dendam. Willy berkata dengan kilatan dingin di matanya. Sejak kakinya dipatahkan oleh Owen sehari sebelumnya, Willy memastikan untuk mendapatkan 2 penjaga yang lebih kuat sebagai tindakan pencegahan. Benar saja, itu merupakan pilihan yang tepat. Hanya dalam 1 hari yang singkat, Willy bertemu Owen lagi. Kedua penjaga itu terbukti sangat berguna. Bab 1369. Begitukah? Bagus sekali. Tony pun sangat gembira mendengarnya. Meskipun Tony tidak tahu seberapa kuat Owen, dia bisa dengan mudah menebaknya. Di antara generasi muda keturunan langsung dalam keluarga seni bela diri kuno, kebanyakan dari mereka berada di semi alam Mugana ataupun tahap awal alam Mugana. Pemuda manapun yang bahkan mampu mencapai atau melampaui tingkatan menengah alam Mugana bisa dibilang sebagai seorang junius super. Mereka semua adalah pemuda yang sangat terkenal. Owen hanyalah orang kecil dari kota Jenggala. Selain itu, Owen juga masih muda. Tidak peduli seberapa kuat Owen, tidak mungkin Owen bisa melawan 2 penjaga di tahap menengah alam Mugana. Hei bocah, kamu akan mati hari ini. Willy pun tersenyum dingin. Setelah itu, Willy menoleh ke penjaga dan memerintahkan, bantu aku melumpuhkan orang ini. Selama kamu tidak membunuhnya, lakukan apapun yang kalian mau. Baiklah, Willy tahu bahwa Owen merupakan kerabat keluarga Skamel.
Jika Willy membunuh Owen, keluarga Scamell tidak akan tinggal diam. Jadi untuk menghindari provokasi keluarga Scamell, Willy perlu memastikan bahwa Owen masih tetap hidup. Baiklah, atas perintah Willy, para penjaga segera maju ke depan, mengapit Owen dari depan dan belakang. Kamu mencoba berurusan denganku dengan kedua antek ini. Willy, kamu idiot. Owen pun mengejek, sama sekali tidak takut oleh para penjaga. Benar saja, dengan keahlian Owen dan segala cara untuk melindungi dirinya sendiri, penjaga di tahap menengah alam Mugana tidaklah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Hei bocah, apa kamu meremehkan kami berdua? Kamu ingin mati? Kedua penjaga itu sangat marah. Meskipun alam Mugana tidak terlalu signifikan di wilayah selatan, mereka masih bisa dianggap kuat. Khususnya bagi mereka yang berada di tahap menengah alam Mugana sangat langka di kalangan generasi muda. Namun Owen hanyalah seorang pemuda yang tidak penting. Fakta bahwa Owen berbicara begitu arogan dan meremehkan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka toleransi. Setelah itu, mereka tidak membuang waktu lagi dan memulai serangan. Mereka menyerang ke depan dengan kekuatan yang sangat besar, menyerang Owen dari dua sisi. Sempurna, kata Owen dengan dingin. Owen melangkah maju dan menyerang dengan kekuatan yang ganas, segera mengincar penjaga yang ada di depannya. Kamu hanya ingin bunuh diri. Penjaga itu mencibir. Ada kilatan dingin di matanya. Karena Owen bisa menyembunyikan fluktuasi energi, mereka tidak dapat merasakan betapa kuatnya Owen. Namun dari kecepatan dan daya ledak Owen, samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa Owen berada di tahap alam Rigana. Dengan perbedaan keterampilan itu, tidak mungkin mereka menganggap Owen tinggi. Tepat setelah itu, serangannya semakin kuat saat dia melepaskan kekuatan penuhnya bersiap untuk melumpuhkan Owen dalam satu pukulan. Dasar bodoh, mati saja. Willy dan Tony tersenyum melihatnya. Mereka memiliki senyum yang sangat bahagia di wajah mereka. Mereka berdua tahu bahwa Owen tidak sebanding dengan para penjaga dalam hal kecepatan ataupun daya ledak. Jika Owen mencoba mengulur waktu, Owen mungkin bisa bertahan dalam beberapa pertarungan. Namun Owen terlalu bodoh. Owen mencoba menghadapi mereka secara langsung. Itu adalah hal tindakan bunuh diri. Jika tidak ada kejutan, Owen mungkin akan lumpuh karena serangan berikutnya. Namun sebelum mereka selesai berbahagia, mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Bab 1370. Bang! Dengan bentrokan yang hebat, penjaga di depan segera berhasil melewati energi spiritual pada serangan pertama Owen dan menghantam tepat di dada Owen. Owen tidak panik sama sekali, bergerak sedikit untuk menerima pukulan dengan pelindung dada kaisar. Di saat yang sama, Owen memanfaatkan lawannya yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menggunakan serangan gelombang kedua. Gelombang energi di tingkat alam Mugana melonjak dari tinjunya, menyala dengan hebat di dada lawannya. Penjaga itu tampak seperti mendapat pukulan berat. Dia segera memuntahkan darah dan tubuhnya terbang beberapa meter jauhnya. Tepat setelah itu ada rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Setidaknya beberapa tulang rusuknya patah karena Owen. Bagaimana ini mungkin? Willy dan Tony sama-sama membelalak saat melihat pemandangan itu. Mereka sangat terkejut. Mereka mengira Owen akan mati, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Owen akan keluar dari situ tanpa cedera dan bahkan berhasil melakukan serangan berat. Dan bahkan Owen berhasil melukai penjaga yang berada di tahap menengah alam Mugana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang ini lebih kuat dari alam Mugana? Tapi dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa sekuat itu? Willy dan Tony sama-sama terjebak dalam keterkejutan mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana Owen menang, mereka tahu sesuatu dengan baik.
Fakta bahwa Owen dapat mengalahkan penjaga yang berada di tahap menengah Ala Morgana berarti bahwa Owen mungkin setidaknya lebih kuat daripada tahap menengah Ala Morgana. Owen baru berusia sekitar 25 tahun, tapi Owen sudah sangat kuat, sungguh sulit dipercaya. Itu bukanlah hal yang paling penting. Hal terpenting adalah Owen adalah musuh mereka. Semakin kuat Owen, semakin buruk jadinya bagi mereka. Jika Owen bisa mengalahkan kedua penjaga itu, tidak ada hal yang baik yang menunggu mereka. Mengingat hal itu, keduanya pun bergidik. Hati mereka tenggelam dan mereka merasa sangat putus asa. Nah, ini waktunya mati. Di saat mereka sedang putus asa, tiba-tiba teriakan dingin membangunkan mereka. Penjaga di belakang mengambil keuntungan dari Owen yang mengalahkan temannya. Serangannya sudah sangat dekat dan dia mengarahkan serangan ke punggung Owen. Baiklah, bagus sekali, singkirkan dia. Willy dan Tony sangat gembira melihatnya. Keputusasaan mereka telah hilang sepenuhnya. Padahal keduanya menyadari bahwa Owen sangat kuat. Kedua penjaga itu juga tidak lemah. Owen fokus pada penjaga di depan dan membiarkan punggungnya terbuka sepenuhnya. Itu merupakan kesempatan sempurna bagi penjaga lainnya. Hal itu menyebabkan Owen berada dalam situasi putus asa. Jika penjaga dari belakang mendaratkan serangannya, Owen akan jatuh tidak peduli seberapa kuat Owen. Kemudian mereka akan segera membalikkan keadaan. Bab 1371. Hati-hati Owen. Keempat gadis itu berteriak memperingatkan Owen. Meskipun mereka semua tahu bahwa Owen merupakan petarung yang sangat kuat, mereka tetap merasa khawatir ketika melihat Owen dalam bahaya. Mati kamu, Owen pun mendengus. Owen tidak punya waktu untuk membalas dan Owen malah tidak punya pilihan selain berputar dan mengarahkan dadanya ke arah serangan, bersiap untuk menghadapinya dengan tenang. Kaulah yang mati brengsek, penjaga itu mencibir sambil melirik Owen dengan pandangan menghina. Penjaga itu tidak percaya bahwa si idiot ini memilih untuk menerima serangannya dengan dadanya, bahkan tanpa berusaha membela diri. Lalu tanpa ragu sedetik pun, penjaga tersebut menekan pukulan keras ke arah dada Owen dengan sekuat tenaga. Ini akhirnya berakhir. Berandal itu pasti sudah mati. Willy dan Tony sama-sama senang melihat Owen dipukuli, dan beban mereka seolah-olah terangkat dari bahu mereka. Mereka berdua tahu bahwa betapapun kuatnya Owen, bagaimanapun juga Owen tetaplah seorang manusia. Dan sekarang, setelah Owen menerima pukulan sehebat itu di dadanya, tidak diragukan lagi Owen akan sangat menderita, terutama karena dampaknya menghantamnya tepat di jantung Owen. Namun, bahkan mereka sebelum sempat menyelesaikan pemikiran ini, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka berdua hingga ke inti. Gedebluk! Dengan bantingan yang memekakan telinga, Owen memblokir serangan itu dengan pelindung dada kaisar, dan seluruh tubuhnya tetap tertanam kuat di tanah tanpa bergeming. Pada saat yang sama, Owen menyalurkan energi spiritualnya dan mengirimkan gelombang kekuatan yang meluncur langsung ke dada penjaga itu. Apa ini? Penjaga itu tidak dapat mempercayai matanya. Penjaga tersebut berpikir bahwa dia bisa melukai Owen dengan pukulan ini, tetapi tidak pernah memimpikannya. Bahkan di tingkat menengah Ala Morgana, Owen akan mampu menghindari serangannya bahkan tanpa satupun goresan. Orang hanya bisa membayangkannya. Tidak hanya itu, tapi karena penjaga tersebut menghabiskan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu, penjaga tersebut tidak mungkin bisa menghindari serangan Owen tepat pada waktunya, dan tidak punya pilihan selain menyaksikan serangan Owen mendarat tepat di tengah dadanya. Energi spiritual Owen jauh lebih kuat daripada energi sejati.
Dan penjaga yang menerima pukulan tersebut mengeluarkan seteguk darah saat seluruh tubuhnya terdorong ke belakang. Akhirnya menabrak dinding di belakangnya dan meluncur ke dalam tumpukan kusut di tanah. Sebuah suntikan rasa sakit yang luar biasa melalui dadanya. Sepertinya 5 atau 6 tulang rusuknya patah, cedera yang jauh lebih parah daripada penjaga sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Willy dan Tony, mereka berdua tercengang melihat hal ini dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka tadi menyaksikan Owen diserang dengan mata kepala mereka sendiri dan dengan tulus berpikir bahwa Owen tidak akan mampu bertahan dari serangan tersebut. Tapi sekarang Owen tidak hanya keluar dari sisi lain tanpa satupun goresan. Owen bahkan berhasil membalas dan menyerang lawannya. Ini luar biasa. Tak satupun dari mereka akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan kedua mata mereka sendiri.